Jennifer Dunn hadir di persidangan tindak pidana korupsi di kawasan Jakarta Pusat. Wanita yang akrab disapa JJ itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Tubagus Khairi Wardana yang juga adalah adik dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. Dalam kasus ini, JJ disebut-sebut menerima mobil SUV mewah dari Wawan. Lantas benarkah selain mobil mewah yang dibeli Wawan pada tahun 2013 silam itu secara cash, JJ juga menerima kartu kredit yang diberikan Wawan secara cuma-cuma. Aku nanya loh, ini kenapa ada mobil, ada ini? Dia bilang dipakai aja untuk fasilitas untuk kamu kerja. Iya, itu untuk transportasi aku, fasilitas dari pekerjaan aku. Ya karena memang aku tuh banyak ketemu orang kan di tempat karaoke kayak gitu kan, teman-teman yang Mas Wawan banyak yang banyak teman-temannya gitu, banyak rekannya gitu. JJ membantah jika fasilitas mewah yang diberikan Wawan itu untuk keperluan pribadinya. Selanjutnya istri dari Faisal Haris juga menepis jika dirinya punya relasi spesial seperti sempat berhembus lantaran banyak fasilitas yang diberikan oleh Wawan kepadanya. Saya ini sama Mas Wawan ini profesional kerja ya. Awal kenal Mbak? Gitu. Saya dikenalin sama teman karena memang waktu itu kan kalian tahu sendiri aku udah nggak syuting lagi, udah nggak apa gitu karena memang udah capek pengen kerja yang lain. Aku kenal dan memang aku ngomong sama beliau bahwa ada kerjaan apa? Oh boleh nih, aku lagi ada baru ngebangun tempat karaoke gitu kan. Dia bilang boleh dong kamu kerja aja di PR, dia bilang gitu, bantu promosiin apa. Lalu tak adakah curiga sedikit pun bagi Jennifer Dunn kepada Wawan yang memberikan fasilitas mewah kepadanya yang bisa dibilang ia hanya bekerja layaknya seorang karyawan biasa. Seistimewa apakah JJ di mata Wawan hingga Wawan kabarnya rela menggelontorkan uang ratusan juta rupiah dan juga memberikan mobil mewah kepada Jennifer Dunn. Aku nggak pernah curiga, nggak pernah berpikiran yang gimana-gimana, cuma profesional kerja aja. Nah? Gaji 9 juta. Gaji 9 juta. Iya. Itu kemudian pas ditawari oleh mobil dan kartu kredit, apakah sempat kaget Pak? Mungkin aku berpikir itu hanya fasilitas. Baru sempat mau jalan 2 bulan terus kejadian Mas Wawan yang kena musibah kan. Jadi udah. Terlepas dari kasus dugaan TPPU oleh Wawan, ada yang menarik dari penampilan Jennifer Dunn. Di persidangan, JJ tampil stylish dengan busana bermerek berwarna pink lengkap dengan tudung hijab dengan warna senada. Mungkinkah hijrahnya JJ dari busana seksi dan kini tertutup seolah ingin mengaburkan image pelakor dan menjadi wanita soleha? Iya, doain ya biar istiqomah. Udah capek. Yang jelas sekarang pasti lebih menutup ya, karena sekarang kan udah pakai hijab gitu, pakai baju yang mungkin sekarang lebih agak oversize, nutupin ke bawah gitu. Lebih itu. Pemirsa, selebgram Lucinta Luna akhirnya dipindah dari sel tahanan Polda ke rutan Pondok Bambu. Kepindahan Lucinta diduga karena beredarnya sejumlah foto-foto Lucinta di tahanan Polda. Namun menurut Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, Kompol Diego Maradona Siregar, Lucinta memang sudah waktunya dititipkan di rutan Pondok Bambu, lantaran berkas dan pemeriksaan tahap 1 sudah selesai. Kalau untuk penanganan kasus TSKRL, itu saat ini proses sudah tahap 1, jadi kami sudah mengirimkan berkas ke Jaksa Penuntut Umum pagi tadi. Kalau untuk penahanan itu memang sejak Jumat yang lalu kami pindahkan yang bersangkutan dari rutan di Polda Metro Jaya ke rutan Pondok Bambu. Alasan dipindah apa? Sebetulnya ini untuk efektivitas saja, efektivitas dan efisiensi waktu. Karena kalau sebelumnya pada saat pemeriksaan kami butuh secara intens memeriksa bersangkutan. Sementara di Polres Jakarta Barat kita tidak ada tahanan khusus untuk wanita. Jadi untuk kemudahan waktu kami titipkan di Polda Metro Jaya. Namun karena semua pemeriksaan
Untuk LL sudah selesai, jadi kami pindahkan ke rutan Pondok Bambu. Biasanya memang tahanan wanita itu dititipkan di rutan Pondok Bambu. Di saat Dewi Persik sedang pusing dengan urusan teror dan rumah tangganya, Rosa Meldianti sang ponakan sedang terseret kasus penipuan berupa endorse arisan online. Akibatnya Meldi dipanggil kepolisian Surabaya untuk diperiksa. Meldi dituntut untuk menjelaskan soal akun media sosialnya yang turut mempromosikan arisan bodong yang telah merugikan banyak ibu. Meldi tentu diperiksa untuk dicari tahu apakah ia juga turut menikmati uang yang adalah milik para korban. Oh ya, arisan online ya memang iya, karena kan di sini itu resiko ya, resiko seorang public figure. Memang kalau kita mengendorsekan sesuatu, terus followers atau netizen itu ikut, kita pasti disalahkan juga dalam artian ini nih karena kita lihat postingan ini gitu. Tapi kan di sini kita hanya diminta sebagai saksi karena Meldi pribadi nggak ada hubungan apapun dengan ownernya seperti itu dan nggak kenal ownernya, hanya mengiklankan. Di sini kalau untuk masalah manajemen udah memastikan ini benar-benar aman nggak kak, aman kok. Di sini dengan caranya dia memastikan gitu kalau itu aman dan kita mempercayai gitu, dan kata-katanya juga dari ownernya tersebut. Publik dikejutkan dengan kabar seorang gadis ABG bernama NF berusia 15 tahun tega membunuh bocah yang tidak lain tetangganya sendiri, sekaligus teman bermain adiknya. Aksi pembunuhan yang terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat ini diakui terinspirasi oleh film horor Chucky and Slender Man. Ya, ini hanya dari pengakuan baru interogasi dari pelaku bahwa dia melakukan itu seperti ngelihat di film horor. Namun demikian, kembali lagi pemeriksaan untuk kejiwaan dan psikologi kita jadwalkan masih besok. Nggak menyangka saya, sama sekali saya nggak menyangka ada di situ, di tempat itu. Saya tuh beranggapan di situ tuh orangnya tuh baik, semuanya lah nggak ada masalah. Karena kesehariannya juga. Kesehariannya di situ. Memang di situ kan ada sebaya gitu, seumuran sama dia gitu, jadi mainnya sama dia gitu. Kabar ini jelas membuat semua orang prihatin. Tidak lumrah seorang ABG berusia 15 tahun punya keinginan membunuh karena terinspirasi sebuah film horor. Tapi demikianlah kenyataannya. Hal ini membuat ortu zaman now harus lebih peka dan mampu mendengar keinginan dan keluh kesah anak-anaknya.